Oke. Halo saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Saya mengucapkan selamat akhir pekan, sekaligus juga selamat akhir bulan September buat saudara dan sahabat sekalian. Semoga pengalaman berjalan bersama di pekan ini dan juga di bulan ini membawa satu sukacita ya bagi saudara dan sahabat sekalian. Memang jalan hidup kita adalah selamanya rata ya. Ada gelombang-gelombangnya, ada lekukan-lekukannya. Tapi juga ada saat-saat di mana kita merasa senang, keberhasilan, suksesan, dan capaian-capaian yang lain. Dan oleh karena itu, saudara dan sahabat sekalian, kita tetap bersyukur dalam segala hal, dalam suka maupun dalam duka. Nah, saudara dan sahabat sekalian, bulan September ada banyak peristiwa yang penting ya, yang boleh kita refleksikan. Refleksikan artinya kita melihat ke belakang sebentar, sambil kita juga nanti akan melakukan profleksi atau tetapan ke masa depan. Nah, sebagai Gereja Protestan Maluku, di bulan ini kita boleh bersyukur karena anugerah setahun usia bertambah bagi Gereja Protestan Maluku 88 tahun 6 September. Tetapi juga peristiwa-peristiwa yang lain yang kita alami sebagai warga bangsa, warga Kota Ambon juga yang merayakan ulang tahun Kota Ambon yang ke-444 ya, kalau saya tidak salah. Kita semua melihat momentum itu sebagai kesempatan untuk menegaskan langkah-langkah kita, apa yang mesti kita lakukan lagi ke depan. Tentu saja harapannya kita akan membuat hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, saudara dan sahabatku yang terkasih, hari ini tanggal 30 September. Ada memori sebagai warga bangsa. Biasanya dulu ya, waktu dulu ya, cerita dulu lagi. Masih kecil, kita itu dipaksa untuk menonton film ya, G30 SPKI, satu film indoktrinasi dari Orde Baru. Sebelum 98, sebelum Soeharto tumbang, kita tidak boleh bicara hal-hal seperti begini. Tetapi sejarah akhirnya mencari rumahnya, yaitu kebenaran. Dan sampai saat ini pun peristiwa 30 September tidak bisa serta-merta kita kaitkan dengan PKI misalnya, ya, karena itu masih juga diperdebatkan. Apakah memang pelakunya adalah PKI atau justru operasi intelijen, operasi CIA misalnya Amerika dan konspirasi global? Ya, itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Bahkan juga muncul wawasan-wawasan baru bahwa faktornya tidak tunggal. Oleh karena itu mengkambing hitamkan PKI misalnya, ya, itu sesuatu yang naif. Dan lebih daripada itu, iklim kebebasan. Orang tidak lagi ditekan, orang tidak lagi dibungkam, kalaupun dia ingin menyampaikan kebenaran. Dan ini satu hal yang mahal ya. Sebagai bangsa, saya rasa bahwa kebenaran itu mahal. Dan orang banyak atau sebagian orang bisa menggunakan atau menyalahgunakan kebenaran untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok, ya, dimanipulasi sejarah, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, itu fakta-fakta. Sehingga kalau kita ada di akhir bulan September, 30 September, ya mungkin bagi generasi milenial, generasi Z, itu sesuatu yang agak jauh ya, tetapi kadang-kadang juga bisa muncul dalam memori kolektif kita sebagai bangsa bahwa ada trauma masa lalu. Nah, saudara dan sahabat, perenungan tentang masa lalu mestinya membawa kita keluar dari trauma. Kita harus bisa berdamai dengan masa lalu, kemudian menata masa depan. Nah, kita berbicara memang dalam level yang agak besar ya sebagai bangsa, karena sebagai individu kita juga bagian dari bangsa. Kita tidak bisa mengatakan, oh itu urusan bangsa, urusanku adalah urusanku. Oh, tidak bisa. Apa yang kita lakukan itu juga berpengaruh kepada hidup bersama sebagai bangsa. Contoh ya, saudara dan sahabat sekalian, sudah dekat ya pemilu. Saudara juga punya hak untuk tidak memilih atau golput ya. Tetapi ketika saudara tidak menggunakan hak pilih itu, maka ada kesempatan yang hilang. Saudara tidak bisa menentukan siapa yang akan membawa aspirasi secara konstitusional misalnya di legislatif dan sebagainya. Oleh karena itu hak kita harus kita gunakan, tentu dengan baik
dengan benar. Jadi contoh saja ya, bahwa apa yang kita lakukan secara individu punya dampak secara sosial, secara besar. Oleh karena itu, saudara dan sahabatku, sekali lagi, mari kita tetap bersyukur apapun masalah yang sudah kita hadapi. Dalam bulan ini saya juga mengalami gangguan kesehatan misalnya. Tetapi puji Tuhan, saya mulai pulih. Dan mungkin juga saudara sahabat sekalian sampai pada saat ini ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Ya, kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Saudara mengalami pemulihan demi pemulihan, menemukan kekuatan di tengah kerapuhan dan keringkian hidup. Khususnya kepada umat Kristiani, saya juga mau mengucapkan selamat mempersiapkan diri untuk menghayati perjamuan kudus yang akan berlangsung pada tanggal 1 bulan 10, yang kita mengenalnya sebagai perjamuan kudus oikumene. Kepada kawan-kawan pelayan, pendeta, penatua diaken, ketua agama juga ya yang menyiapkan gereja untuk besok hari, selamat persiapan. Dan kepada seluruh umat Tuhan yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, siapkan hati kita. Kita memasuki sakramen kudus ini dengan kerapuhan hidup. Bahwa kita orang berdosa, kita punya kesalahan, kita punya kelemahan. Tetapi pada saat yang sama ada anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui Kristus, yang disimbolkan dengan roti, anggur sebagai lambang pengorbanan. Mari kita masuki perjamuan kudus dengan kenosis, hati yang terkosongkan atau dikosongkan, hidup yang kemudian dibarui oleh Allah. Dan biarlah melalui peristiwa perjamuan kudus besok, kita diberikan kekuatan, energi untuk melangkah lagi, bertabur, dan bertumbuh, dan berbuah.